Tuhan untuk memuji membesarkan permuliaan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, lebih baik satu hari di pelataran daripada di luar sana. Artinya saudara, ketika kita hanya 2 jam di rumah Tuhan ini, sukacita yang besar akan Tuhan limpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Firman Tuhan yang mau kita perhatikan hari ini yang terambil di dalam Perjanjian Baru, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 15. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 15. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini dengan hitungan yang ketiga. Jikalau sudah ditemukan, katakan amin. 1, 2, 3. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menolong kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menunjuk mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu supaya saudara tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang terhati, belahlah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini tema kita adalah ciri-ciri hidup jemaat yang dewasa di dalam Kristus. Ciri-ciri hidup jemaat yang dewasa di dalam Kristus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa gereja bukanlah hanya sebuah tempat ibadah, tetapi sebuah keluarga rohani yang dibangun Tuhan. Gereja adalah bukanlah hanya suatu tempat ibadah, tetapi sebuah keluarga rohani yang dibangun Tuhan, yang dibangun Allah. Dan di dalam sebuah keluarga rohani yang dibangun Allah itu, ada Tuhan menetapkan pemimpin rohani mereka, agar di tengah-tengah sebuah keluarga rohani yang dibangun Tuhan itu ada saling mengasihi, ada saling menopang, ada saling mendukung, ada saling mengingatkan, ada saling menasihati, bahkan ada saling menegur sesuai dengan kasih yang daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa dalam ayat ini kita perhatikan ada beberapa hal ciri-ciri kehidupan jemaat yang dewasa di dalam Kristus. Firman ini mengajar kita hari ini bagaimana ciri-ciri kehidupan jemaat yang dewasa di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan kita perhatikan, kita mau belajar seperti apa, bagaimana ciri-ciri jemaat yang dewasa di dalam Kristus itu. Yang pertama dikatakan tadi, saudara-saudaraku, ciri yang pertama jemaat yang dewasa di dalam Kristus itu, saudaraku, dikatakan dalam ayat 12. Saudara-saudaraku, yang pertama, jemaat menghormati pemimpin rohaninya. Ini ciri yang pertama. Sehingga dikatakan dalam ayat 12,
Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegurkan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita, mengingatkan umat Tuhan, supaya umat Tuhan dikatakan, dinasehati, menghormati pemimpin rohaninya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam ayat ini Rasul Paulus menasehati jemaat yang ada di Tesalonika itu supaya menghormati atau menghargai para pemimpin rohani mereka yang melayani mereka. Ada di sini kita perhatikan kata bekerja keras. Ini mau kita tagline atau garis bawahi, bekerja keras. Kata bekerja keras saudaraku dari kata kopiau, bahasa Yunaninya, artinya bekerja sampai letih atau bekerja, saudara-saudaraku, berjeri lelah atau bekerja menguras tenaga demi banyak orang. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya berpikir-pikir, Tuhan, kalau bisa, kalau Engkau memanggil aku, ini doa saya, tunggulah sediakan tempat permanen bagi kami. Haleluya. Haleluya. Itu doa saya. Kalau minggu yang lalu bahwa LMS kita sudah diterima dan kami sudah sampaikan melalui online sama Bapak Semboya, tunggulah 15 hari kerja. Saya hitung sudah 4 hari kerja, tapi saya lihat di email itu belum ada jawab. Yang ada dijawab bagi kami, terima kasih sudah masuk di dalam LMS. Kami akan memberikan jawaban pada hari-hari berikutnya. Dan saya terus berdoa kepada Tuhan, kapan kamu Tuhan berikan ini jawaban. Nah oleh karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Haleluya. Agar apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, bisa kita terima dan kita dapatkan, sehingga di sana kita bisa memuliakan, mengakukan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa mereka yang bekerja keras itu dikatakan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah mereka itu berjeri lelah atau menguras tenaga demi orang lain. Maka pelayanan hamba Tuhan bukan hanya terlihat seperti saya berkhotbah di mimbar ini, bukan hanya itu yang terlihat, tapi banyak yang tidak terlihat saudaraku. Banyak yang tidak terlihat, dan mungkin saudara tidak tahu bagaimana hati kami, pikiran kami dikuras untuk memikirkan pelayanan Tuhan. Apalagi terjadi pergolakan. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sehingga Rasul Paulus hormati mereka, bertolong-tolongan saling mengasihilah. Itu yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika itu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka dikatakan pelayanan hamba Tuhan bukan hanya terlihat di mimbar saja. Ada banyak pergumulan yang tidak terlihat oleh jemaat. Contohnya seperti hamba Tuhan mungkin berdoa,
Percaya tak percaya, saudara, saya selalu berdoa. Kalau satu orang pun tidak datang beribadah hari Jumat, bagaimana ini Tuhan? Tidak datang di gereja, bagaimana Tuhan? Tuhan sudah bertanggung jawab kepada kami hamba Tuhan. Sebab kenapa saudara? Sebab nanti ketika umat itu hilang, yang dituntut Tuhan adalah hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang dituntut Tuhan nanti ketika dia datang untuk mengadili umat-umat Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka hamba Tuhan itu berdoa untuk jemaat, mungkin mengunjungi orang sakit. Kalau saya hampir tiap hari mengunjungi orang sakit, bayangkan hamba sukarela 90 orang, kalau sakit itu 1-2, saya akan pergi ke sana. Biarpun di Punggur rumahnya, di Batu Haji, di Nongsa atau di mana, saya harus pergi. Sebab kenapa saudaraku? Itu sudah ditentukan oleh Tuhan, sudah dibuat oleh Tuhan. Dengan kata lain, kita tidak bisa lari daripada apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Saya bersyukur saudara-saudaraku dalam beberapa bulan ini tidak terlalu banyak yang sakit, tidak terlalu banyak yang didoakan. Yang saya ingat hanya satu yang kami doakan, yaitu ketika meninggal anaknya Pak Sitorus dan ayah dunia. Walaupun malam, kami akan tetap pergi. Sekalipun kadang-kala lutut sudah tidak berdaya, tidak mampu, harus pergi. Nah ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang dinasihati oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika itu, supaya jemaat Tuhan di sana menghormati pemimpin mereka yang sudah ditentukan Tuhan. Sebab pelayan Tuhan itu menanggung beban pelayanan, menghadapi kritik, menghadapi krisis, menghadapi tanggung jawab, dan bahkan disepelekan. Hamba Tuhan disepelekan. Saya sering disepelekan. Tapi ini cerita ketika pergelakan Batu Haji Baru terjadi, jemaat mengusir saya, jemaat menunjuk-nunjuk saya, "Kau keluar dari sini." Nah, ini saudara-saudara, tidak ada hakmu di sini. Dan Tuhan mendengarkan. Tapi sekarang bapak itu, keluarga itu tidak lagi di gereja kita. Tapi walaupun tidak di gereja kita, saya pun merasa kehilangan, tidak ada di gereja. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa hamba-hamba Tuhan ini saudara-saudaraku, dan firman ini saudaraku yang dikasihi Tuhan mengingatkan kita, mengingatkan saudara, mengingatkan saya, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tengah-tengah sidang jemaat yang ada di tempat ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seperti yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika itu, saudara-saudaraku. Maka Rasul Paulus menasihati, hormati mereka, kasihilah mereka, berdamailah mereka seorang dengan yang. Pertanyaannya saudaraku, mengapa jemaat harus menghormati pemimpinnya, pemimpin rohaninya? Jawabannya, karena mereka bekerja dipercayakan. Karena mereka bekerja dipercayakan Tuhan. Dan yang kedua saudaraku, karena mereka menolong pertumbuhan iman jemaat. Yang ketiga saudaraku, karena mereka membawa damai sejahtera bagi gereja, bagi umat Tuhan, saudara-saudara. Maka hamba Tuhan digambarkan seperti saudaraku penjaga mercusuar. Penjaga mercusuar itu saudaraku, ada banyak yang tidak kita lihat dari mereka, sehingga kapal-kapal tidak tertabrak di udara. Saudara kalau lihat udara pesawat, lapangan udara ini ada banyak pesawat silih berganti ke sana ke sini. Di
sini dan di sini. Kalau kita sudah melihat secara kasat mata mungkin akan tabrak. Tapi di sana saudaraku, penjaga mercusuar itu 24 jam mengawasi supaya pesawat itu tidak tabrak. Dan penjaga mercusuar mengatakan jam segini, time segini, pesawat ini harus lebih tinggi naik ke atas, sebab di bawahnya ada pesawat mengalir lebih rendah. Dan selanjutnya mungkin saudara-saudaraku yang dikasih. Begitu digambarkan oleh pelayan-pelayan Tuhan, begitu digambarkan hamba-hamba Tuhan, saudara-saudaraku, 24 jam mereka itu selalu menjaga mercusuar surgawi supaya umat-umat Tuhan itu, saudaraku, jangan tabrakan, supaya umat-umat Tuhan itu mendapatkan damai, supaya umat-umat Tuhan itu mendapatkan sukacita, supaya umat-umat itu tetap berhubungan kepada Tuhan. Mereka selalu doakan, mereka selalu serukan agar umat-umat Tuhan itu, saudaraku, terjadi sukacita yang besar, baik itu pribadi, baik itu keluarga, saudara-saudaraku. Jadi gereja yang tidak damai, gereja yang tidak mengasihi, gereja yang tidak menghormati pemimpin-pemimpin mereka, saudaraku, maka akan terjadi di sana pertengkaran. Dan ketika terjadi pertengkaran, perselisihan, huru-hara, saudaraku, percayalah gereja itu akan sulit berkembang. Iman mereka itu akan sulit bertumbuh. Sukacita mereka itu, saudaraku, akan semakin kerdil. Bahkan hidup mereka itu secara rohani akan menjadi mati. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari mendukung pelayanan-pelayanan hamba Tuhan, pelayanan pemimpin-pemimpin hamba Tuhan. Minimal, saudaraku, bantu mereka di dalam doa. Haleluya. Minimal bantu mereka dalam doa, supaya mereka memiliki kekuatan, semangat di dalam melayani Tuhan. Sekalipun mereka tadi menghadapi, saudara-saudaraku, yang dikasih Tuhan, yaitu kesusahan, penderitaan, tetapi mereka dapat dikuatkan oleh doa-doa jemaat. Sehingga Rasul Paulus pernah berkata, meminta topangan doa bagi umat-umatnya, supaya Rasul Paulus tetap bisa melayani di waktu itu, saudara-saudara. Dan oleh karena itu, saudara-saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan supaya jemaat menghormati pemimpin-pemimpin rohani yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua, saudaraku, ciri-ciri jemaat yang dewasa di dalam Kristus, saudaraku, peduli kepada sesama dengan kasih Kristus. Peduli kepada sesama dengan kasih Kristus. Ini dikatakan dalam ayat 14, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita sama-sama membaca ayat 14. 1, 2, 3. Kami juga menasihati kami saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Ada 4, saudara-saudaraku, tugas umat Tuhan. Ada 4 tugas jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudara, dalam ayat ini Rasul Paulus menunjukkan bahwa di dalam gereja ada banyak jenis kondisi rohani. Ada orang yang memberontak, ada orang yang putus asa, ada orang yang lemah,
ada orang yang sulit bertumbuh. Bermacam-macam kondisi umat di tengah-tengah gereja, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ada yang putus asa, ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang sulit bertumbuh, ada jemaat yang belum dewasa. Maka oleh karena itu saudaraku, jemaat yang sudah dewasa tidak boleh cuek kepada jemaat yang belum dewasa. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan katakan, tegur mereka. Harus ditegur dengan apa saudaraku? Dengan kasih daripada Kristus. Ketika umat Tuhan lemah, harus kita ingatkan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka di sini 4 tanggung jawab jemaat, saudara-saudara. Yang pertama, menegur yang tidak tertib. Artinya kalau tidak tertib itu saudaraku yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kita syukur bahwa jemaat yang ada di gereja Kampung Baru Sukupang ini semua adalah jemaat yang tertib, yang dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Tapi ketika tidak tertib, kata firman Tuhan, tegur, maka yang menegur itu tidak salah. Hamba Tuhan menegur tidak salah ketika tidak tertib. Itu tanggung jawab yang pertama, saudaraku, menegur orang yang tidak tertib. Yang kedua, saudaraku, menghibur yang tawar hati. Kita harus hibur orang yang tawar hati, yang bersedih, yang tidak kuat lagi, yang tidak berdaya. Kita harus hibur saudara-saudaraku mereka. Sebab kenapa saudaraku? Sebab saudara dan saya digambarkan adalah jemaat yang sudah dewasa di dalam Kristus. Harus menegur, harus saudaraku menghibur. Itu tanggung jawab jemaat dan hamba-hamba Tuhan. Tidak boleh cuek. Ada orang saudaraku, hamba Tuhan aja lah di sini, tidak saudara. Bisa jadi teguran jemaat bisa mengubah seseorang jemaat, sehingga dikatakan saudaraku, besi menajamkan besi, orang menguatkan orang. Dan ini nasihat Rasul Paulus, saudara-saudaraku, kepada jemaat yang ada di Tesalonika itu, saudaraku. Dan yang ketiga, tanggung jawab jemaat, saudaraku, menolong orang lemah. Misalnya lemah iman, lemah ekonomi, lemah secara emosional, harus kita tolong semampu kita, saudara. Tapi kalau saya perhatikan di gereja kita ini tidak ada yang lemah ekonomi. Haleluya. Haleluya. Sebab kita percaya kita semua diberkati Tuhan. Dan kita tidak pernah meminta-minta, masih berikan cukup makan, bisa minum, bisa tertawa, bahkan lebih daripada itu masih bisa mengopi. Haleluya. Itu yang diberkati Tuhan. Belum pernah saya lihat di gereja kita itu meminta-minta. Sekalipun apapun pekerjaan kita itu yang halal, yang dikehendaki Tuhan, percayalah pasti akan diberkati Tuhan dengan sangat luar biasa. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, saudara-saudaraku, tanggung jawab jemaat dikatakan bersabar terhadap semua orang. Ini yang keempat, saudara. Kita harus bersabar kepada semua orang, siapapun mereka itu, apapun keadaan mereka itu. Apakah mereka itu jahat kepada kita, kita harus sabar kepada mereka, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sebab kesabaran adalah bukti kedewasaan rohani, karena Tuhan sabar kepada kita. Dan kalau kita kira saya sudah dewasa tapi kita belum sabar, itu tidak benar, saudara. Artinya itu membohongi kita.
apalagi membohongi Tuhan. Dengan kata lain bisa mendukakan Roh Kudus. Oh, kami jemaat sudah ada di gereja Pentakosta Kampung Baru Sekupang adalah yang sabar. Tapi sungguh-sungguh kita saudaraku tidak sabar kepada semua orang. Nah, oleh karena itu saudaraku, hari ini tanggung jawab kita harus sabar kepada setiap orang, sebab kesabaran adalah bukti kedewasaan rohani, karena Tuhan sabar kepada kita. Kita berdosa, Tuhan sabar. Dia rela mati, sabar. Disiksa, dia sabar saudaraku. Oleh karena Tuhan sabar, maka kita harus sabar kepada sesama kita. Seperti dikatakan dalam sebuah taman, bahwa di dalam taman itu ada bermacam-macam tanaman. Ada yang subur, ada yang sehat, tapi ada yang kerdil saudara-saudaraku. Ada yang kurus, ada hampir-hampir kering. Tapi saudara-saudaraku, pemilik taman itu tidak akan pernah membuang tanaman itu. Tapi dia berusaha saudaraku dengan kesabaran merawat tanaman itu, memberinya pupuk, menyiramnya, supaya tanaman itu saudaraku dapat bertumbuh sempurna kembali dan sehat saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka tanaman itu membutuhkan perhatian saudara-saudaraku dan tukang kebun itu, dan tidak membuangnya, tidak meningkirkannya, tetapi dia merawatnya saudaraku yang dikasihi. Sedemikian juga saudara dan saya, jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kita bermacam-macam. Ada mungkin yang lemah, ada mungkin yang kuat, ada mungkin hampir patah hati. Tapi saudara-saudaraku, kita jangan membenci mereka. Tapi sebaliknya saudaraku, kita harus saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Sehingga lewat itu saudaraku, mereka dapat bertumbuh kembali datang kepada Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga saudaraku, yang terakhir, ciri-ciri jemaat yang dewasa di dalam Kristus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Firman Tuhan katakan ini di dalam ayat 15. Tolong, ayat 15. Kita sama-sama membaca 1, 2, 3. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan kejahatan, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Rasul Paulus katakan, perhatikan, jangan orang membalas kejahatan dengan kejahatan. Manusia saudara-saudaraku sungguh cenderung kepada kejahatan. Namun ayat firman Tuhan hari ini mengingatkan saudara, mengingatkan saya, mengingatkan kita, supaya jangan ada orang membalas kejahatan dengan kejahatan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku, sebaliknya firman Tuhan mengajarkan prinsip kerajaan Allah. Tuhan mengajarkan prinsip kerajaan Allah, saudara-saudaraku, yaitu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita saudara-saudaraku selalu diingatkan mengejar kebaikan. Saudara dan saya, gereja diajarkan mengejar kebaikan. Sebab kenapa saudaraku? Sebab mengejar kebaikan itu adalah satu karakter daripada Yesus. Maka karakter Yesus itu saudaraku harus terpatri di dalam kehidupan oleh jemaat-jemaat Tuhan yang sudah dewasa rohani di dalam Kristus. Mereka itu harus memiliki karakter Yesus, saudara-saudaraku, yang selalu mengejar, yaitu kebaikan. Pertanyaannya saudaraku, mengapa kita harus kejahatan dibalas dengan kebaikan?
Mengapa kejahatan itu dibalas kebaikan? Padahal kita kan sudah dijahati, sudah disakiti, sudah direndahkan, sudah difitnah. Kok kenapa harus dibalas dengan kebaikan? Ini yang menjadi pertanyaannya. Jawabannya saudaraku, karena Kristus telah terlebih dahulu mengampuni kita. Karena Yesus telah terlebih dahulu mengampuni umatnya. Karena Yesus telah terlebih dahulu menyelamatkan, menebus umatnya saudaraku. Maka kita saudaraku hidup oleh anugerah. Maka saudara dan saya hidup oleh kasih karunia Tuhan, oleh anugerah Tuhan. Maka karakter itulah seyogianya saudaraku yang tertanam di dalam setiap loh hati kita umat-umat Tuhan. Agar seperti firman yang dikatakan, supaya saudara dan saya, gereja Tuhan, umat Tuhan, hampir serupa dengan pribadi Yesus Kristus, saudara-saudara. Hampir serupa. Tidak serupa tapi hampir serupa. Dengan kata lain, kita memiliki karakter Yesus yang selalu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan selalu mengejar kebaikan-kebaikan di dalam setiap kehidupan. Dan yang kedua saudaraku yang dikasih Tuhan, jawabannya bahwa saudara-saudaraku, pembalasan adalah hak Tuhan. Dan sebenarnya tidak ada hak saudara, tidak ada hak saya, tidak ada hak kita untuk membalas kejahatan. Tidak ada saudara. Sebab manusia itu pada umumnya saudaraku orang berdosa yang tidak ada haknya untuk membalas orang lain. Tapi hak untuk membalas itu adalah hak prerogatif oleh Allah, hak prerogatif oleh Yesus. Maka Tuhan katakan supaya kita hanya sabar, dan Tuhan nanti akan membalaskan yang lebih besar, yang lebih baik, yang lebih indah, yang lebih sempurna di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Dan yang ketiga saudaraku, jawabannya kebaikan memenangkan banyak jiwa. Ketika kita baik, ketika saudara baik, ketika gereja Tuhan baik, pasti akan memenangkan banyak jiwa yang sedang tersesat, yang sedang menderita. Dan itulah dituntut Tuhan dari saudara dan saya, dari umat Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Harus saudara-saudaraku memiliki kebaikan, sebab kebaikan itu memenangkan banyak jiwa. Dan tugas kita saudara-saudaraku dipanggil dan dipilih oleh Tuhan adalah tugas untuk memenangkan banyak jiwa, supaya nanti di dalam kerajaan sorga terpenuhi oleh orang-orang yang telah diselamatkan, oleh orang-orang yang sudah dewasa rohani di dalam Kristus Yesus. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, maka kita harus banyak memenangkan jiwa-jiwa yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir saudara-saudaraku, jawabannya orang percaya dipanggil untuk menjadi terang. Jadi saudara dan saya untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia. Jika firman Tuhan ayat yang lain berkata, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Artinya saudara-saudaraku, supaya kita menjadi sebuah lilin, sekalipun dia kecil, tapi dia rela berkorban, dia hancur. Tapi cahayanya itu, terangnya itu tidak akan pernah padam saudaraku. Sekalipun dia ditaruh di tempat yang paling gelap, dan sekalipun terangnya itu sedikit, tapi saudara-saudaraku, terang yang sedikit itu dapat mengubah lingkungan itu, dapat mengubah situasi itu. Karena terang itu dapat orang baru melihat kebesaran, kemuliaan nama Bapa di sorga. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman ini menasihatkan kita saudaraku sebagai memiliki ciri-ciri hidup jemaat yang dewasa di dalam Kristus saudaraku. Yang pertama, jemaat menghormati
pemimpinnya. Yang kedua, saudaraku, peduli kepada sesama dengan kasih Kristus. Dan yang ketiga, saudaraku, bersabar terhadap semua orang. Ketika ini tetap kita miliki, kita punyai, dan kita lakukan, implementasikan di dalam setiap kita hidup hari-hari, maka percayalah Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita semua umat Tuhan yang ada di tempat ini, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Maka oleh karena itu, saudaraku, jadilah pembawa damai di dalam setiap kehidupan kita, dimanapun kita tempatkan, dimanapun kita berada. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan pagi hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang